Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi linear pada mata kuliah aljabar linear maupun matriks dan ruang vektor. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk matriks transformasi. Matriks transformasi. Pada bagian ini akan dibahas jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga. Ya, dia tidak harus R2 maupun R3, maka setiap transformasi T, yaitu dari V ke W, dapat dipandang sebagai transformasi matriks. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang transformasi matrik ya. Transformasi matrik itu apa? Transformasi matrik itu transformasi yang bisa kita nyatakan sebagai A kali X gitu ya. Suatu perkalian A kali X. Ya. Nanti kalau hasilnya itu bisa kita nyatakan transformasi sebagai A kali X, nah maka kita sebut sebagai transformasi matriks. Contoh yang bisa kita gunakan transformasi matriks kemarin yang anggotanya itu Rn ya, misalkan titik ya, R2, R3 itu bisa kita gunakan AX gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang kita transformasikan di sini bukan Rn gitu ya, tapi sembarang matriks, sembarang vektor, sembarang ruang vektor yaitu V dan W. Bagaimana kita menyatakan sembarang transformasi dari V ke W ini sebagai transformasi matrik. Bagaimana kita mencari matriksnya itu juga, kan gitu. Oke, berarti selanjutnya pemikiran dasarnya adalah memilih basis dalam V dan W dan bekerja dengan matriks koordinat relatif terhadap basis ini dan bukan bekerja dengan vektor itu sendiri. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya di sini. Kalau kemarin ini si X ini dia itu harus berupa Rn ya, karena apa? Kalau nggak Rn gimana ngalikan matriks gitu ya? Matriks kan ukurannya misalkan n kali m ya atau m kali n ya. Nah sekarang bagaimana kalau ini tadi nggak berupa vektor gitu ya? Maka caranya di sini kita pandang nanti si V maupun W itu sebagai koordinat relatif. Ya, koordinat relatif, maka nanti si V ini bisa kita pandang sebagai Rn ya, dan si W ini bisa kita pandang misalkan Rm gitu ya. Kalau kita gunakan koordinat relatif. Oke, selanjutnya secara spesifik misalkan V itu berdimensi n dan W berdimensi m. Jika kita memilih basis B dan basis B aksen untuk V dan W, maka untuk setiap X di dalam V, matriks koordinat X ya, basisnya B akan merupakan sebuah vektor di dalam Rn. Dan matriks koordinat Tx basisnya B aksen akan merupakan suatu vektor di Rm. Nah, jadi kata kuncinya di sini si X tadi ya, X itu dalam V ya kan, X-nya dalam V karena kita tadi memetakan dari V ke V gitu ya. X itu dalam V, kita bawa ke matriks koordinat ya. Matriks koordinatnya itu simbolnya ini kurung siku XB ya, matriks koordinatnya. Maka matriks koordinatnya ini nanti jadi Rn ya, ini nanti jadi Rn. Setelah itu karena dia sudah jadi Rn kan, ya udah berarti bisa kita kalikan dengan matrik A gitu ya. A kali Rn ya. Misalkan hasilnya tadi TB aksen. Nah, hasilnya ini TB aksen. Nah, jadi basisnya kita gunakan basis yang si W-nya yaitu B aksen. Akan merupakan suatu vektor di Rm. Nah, maka ini nanti yang ini TXB aksen ini merupakan Rm ya. Gitu. Jadi idenya sebenarnya sederhana. Si V ya kan kita bawa ke Rn ya. Si W kita bawa ke Rm. Cara membawanya gimana? Kita gunakan matriks koordinat ya, yaitu nanti matriks koordinat itu sering juga disebut sebagai matriks koordinat relatif. Cara mencarinya seperti apa? Nanti kita lihat di contohnya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi di dalam proses pemetaan X ke dalam Tx,
transformasi linear T menghasilkan sebuah pemetaan dari Rn ke Rm dan mengirimkan XB ya, basisnya tadi B ke dalam TX basisnya B aksen. Nah, itu jadi sudah kita bawa ke Rn, sudah kita bawa ke Rn, ya udah tinggal A kali Rn gitu ya. Nanti hasilnya Rm ya. Rm itu nanti basisnya B aksen, kalau Rn nanti relatif terhadap B gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, matriks A. Nah, sekarang matriks A tadi dari mana gitu ya? Pertanyaan kan. A-nya itu dapat dari mana? Matriks A yang unik yang didapatkan dengan cara ini dinamakan matriks T terhadap basis B dan B aksen. Nah, yang didefinisikan A itu sama dengan TU1 basisnya B aksen, TU2 B aksen, dan seterusnya sampai TUN B aksen. Dengan B tadi basisnya untuk V ya, yaitu U1, U2 sampai UN, dan B aksennya itu basis untuk W, U1 aksen, U2 aksen sampai UM aksen. Nah, inilah definisi dari matriksnya tadi ya. Jadi matriksnya tadi kita bawa saja ya, matriks A itu U1, U2 sampai UN, U1, U2 sampai UN tadi basis standarnya, basis untuk si V ya. Nah, untuk V, ya, terus kita bawa nanti hasilnya itu kita basiskan terhadap B aksen. Inilah yang disebut sebagai matriks T terhadap basis B dan B aksen. Ingat ini tadi basis-basisnya. Dengan ini maka pemetaan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan matriks A standar, yaitu A XB sama dengan T XB aksen. Ya udah, A-nya tadi sudah ketemu ya, maka ya tinggal A kali tadi vektor apa? Vektor relatif terhadap B tadi, X itu relatif terhadap B, ya dikali saja ditambah T X ya, dengan basisnya relatif terhadap B aksen. Gitu ya. Ini berarti nanti lihat A itu tinggal kita susun ya dari TU1, TU2, TUN. Ya, itu apa? U1 sampai UN tadi merupakan basisnya dari V. Oke, sehingga TX dapat dihitung secara langsung maupun tak langsung. Nah, jadi kalau transformasinya nanti diketahui, bisa kita hitung langsung aja pakai rumus transformasi, gitu ya, transformasi. Atau yang kedua kita menggunakan prosedur tak langsung. Prosedur tak langsung artinya kita cari dulu matriks A-nya dulu. Nah, cara menyelesaikannya, kalau prosedur tak langsung, hitung matriks koordinat dari XB, lalu kalikan XB di sebelah kiri dengan A untuk menghasilkan TX B aksen. Yang ketiga, bangun TX dari matriks koordinat TXB aksen. Oke, berikut kalau kita gambarkan ya, kita buat skemanya. Jadi pertama, kita bisa langsung gitu ya. Kalau kita rumus transformasi linear kita sudah diketahui ya, misalkan ini X ya. Misalkan ini X, lalu kita sudah mengetahui ya rumusnya apa, ya ini yang langsung. Itu menghasilkan T X ya kan, tinggal kita substitusi saja. Ini yang langsung ya, cara langsung. Nah, kalau cara yang tidak langsung atau misalkan lah rumusnya tidak diketahui gitu ya, rumus transformasinya nggak diketahui, tapi diketahui hasil-hasilnya, misalkan seperti itu. Nah, maka kita menggunakan prosedur tak langsung tadi. Oke, berarti langkah pertama tadi X itu kita bawa ke matriks koordinat yang terhadap basis B gitu ya. Maka ini kita bawa dulu dia ke matriks ya, ke basisnya basis B. Nah, oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita kalikan gitu ya. Kita kalikan dengan A. Ya, matriksnya ini kita kali A. Nah, ini tadi langkah pertama ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua kita kalikan A di sebelah kiri gitu ya. Maka langkah kedua itu kita kalikan A ya. Ini kita kalikan dengan X ya, tadi yang sudah relatif terhadap B.
Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, maka ini menghasilkan ya, menghasilkan T X ya, yang ini relatif ya, tapi ini relatif terhadap B aksen. Nah, B aksen. Oke. Kalau sudah yang ketiga kembalikan lagi ya, kembalikan lagi TX dalam koordinat asalnya. Nah, ini kita kembalikan ke koordinat asalnya ya. Ini langkah ketiga. Ini langkah ketiga. Oke, gitu ya. Jadi ada dua cara ya, ada dua cara untuk menghasilkan transformasi. Langsung itu nanti kita lihat kalau memang transformasinya sudah diketahui gitu ya. Maka dia langsung bisa. Atau yang kedua kita menggunakan matriksnya. Nanti ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Misalkan rumus transformasinya tidak diketahui ya, tapi beberapa hasilnya diketahui, maka kita pakai cara tidak langsung, yaitu kita ubah dulu X tadi ke basis B. Nah, kalau udah A kali X tadi, X basis dalam B, maka dia menghasilkan TX ya. Dalam hal ini X itu basis dalam B aksen. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya. Oke, seperti itu konsep matriks transformasi. Nah, selanjutnya penentuan matriks transformasi bergantung dari faktor-faktor yang diketahui. Ya, matriks transformasi bergantung dari faktor-faktor yang diketahui. Contohnya yang pertama, misalkan T itu memetakan dari P1 ke P2, jadi polinom derajat 1 ke polinom derajat 2, adalah transformasi linear yang didefinisikan oleh TPX ya, sama dengan X kali PX ya. Di mana di sini basisnya itu U1, U2 sampai U berapa ini? Oh, ini harusnya cuma sampai U1 ya. Maaf ini. Ini harusnya sampai U1, U2 karena P. Kalau polinom berderajat 1 ya, polinom berderajat 1 itu kan cuma ada U1 dan U2 ya, yaitu konstanta dan X ya. Maka ini sebenarnya nggak perlu panjang sampai ke N ya. Ini sebenarnya cukup sampai sini aja gitu ya. Itu lalu kalau P2 itu basis untuk P2 ya, basis untuk P2 itu U1 sampai U3 ya. U3 aksen. Nah, ini untuk basis U3 di mana U1 tadi 1, U2X, U1-nya ini 1, U2 aksennya X, U3 aksennya sama dengan X kuadrat ya. Carilah matriks transformasinya. Kalau sudah nanti tentukan kalau kita punya sembarang polinom berderajat 1 yaitu A0 plus A1X, hasilnya apa? Selanjutnya tentukan juga transformasi dari 1 min 2X. Nah, itu contoh pertama ya, ini kita membawa dari polinom berderajat 1 ke polinom berderajat 2. Kita cari dulu matriksnya seperti apa gitu ya. Baru di sini ada hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini rumus transformasinya ada ya. Maka nanti sebenarnya kita bisa bandingkan apakah hasil dari perkalian matriks dan rumus langsung itu menghasilkan hasil yang sama. Oke, ini contoh pertama, nanti akan kita kerjakan di tempat yang terpisah. Kita ke contoh kedua. Nah, contoh kedua ini. Nah, kalau ini tidak diketahui rumusnya gitu ya, tapi diketahui bahwa T100 hasilnya 11 ya. Terus T01 hasilnya 30, T001 hasilnya 4 min 7. Ini memetakan dari R3 ke R2. Carilah matriks transformasinya dan gimana kalau transformasi dari sembarang di R3 ya, X, Y, Z. Dan bagaimana nanti hasilnya untuk 1, 3, 8. Oke, nanti ini kita kerjakan lagi tempat terpisah. Nomor 3. Nah, kalau ini kita punya R3 ke R2. Ya, kita membawa R3 ke R2. Basisnya untuk R3 di sini yang dipakai 111, 110, dan 100 ya, membawa dari R3 ke R1. Nah, misalkan ini juga rumusnya tidak diketahui ya, tapi diketahui bahwa kalau V1 itu dibawa ke 10 ya. Terus V2 itu 2 min 1, nah V3 4 3. Carilah matriksnya dan bagaimana transformasi X, Y, Z dan 2 min 3 5. Oke, seperti itu. Lalu nah ada 4 sampai 7. Nah, ini
Jadi bisa jadi membawa ini dari polinom berderajat 2 ke polinom berderajat 2 ya. Atau kita sebut operator linier karena ininya sama hasil dan awalnya. Ini juga P2 ke P2, yang 6 itu R3 ke W, ya, ke W. Lalu yang ke-7 juga R3 ke W. Oke, ini akan kita kerjakan di tempat yang terpisah ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. Nah, pertama kita harus mentransformasikan dulu basis-basisnya tadi ya. Nah, kita cari dulu kalau transformasi dari U1 itu apa sih? Ya, transformasi dari U1. Maka ini hasilnya sama dengan rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi XPX gitu ya. U1 kita apa? U1 kita itu 1. Ya, berarti ini sama aja X-nya tetap X ya. PX kita U1 kita itu 1. Maka dia sama aja X. Nah, itu ya. Lalu U2, T dari U2. Oke, T U2 berarti X kali U2. U2 kita apa? U2 kita itu sama aja X ya. Maka X dikali dengan X, maka dia jadi X kuadrat. Oke, kita sudah mentransformasikan TU1 dan TU2 ya. Nah, sekarang kita relatifkan ya. Kita relatifkan ini terhadap basis B aksen ya, basis B aksen. Nah, maka ini bisa kita tulis T ya dari U1 ya, U1 yang kita relatifkan terhadap B aksen kan seperti itu. Nah, ini U1 tadi apa hasilnya? Itu sama aja X ya. X itu kalau kita tulis kan sama aja apa? 1 kali 0 ya kan? 0 kali 1, maaf, 0 kali 1 ya. 0 kali 1 ya ditambah dengan 1 kali apa? 1 kali X ya ditambah dengan 0 kali X kuadrat. Jadi kita gunakan basis yang ada di B aksen ya atau di P2 kita gitu. Maka bisa kita nyatakan hasilnya tadi harusnya X. X itu kalau kita relatifkan terhadap B aksen berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali X ditambah 0 kali X kuadrat. Atau berarti ini bisa kita tulis jadi 0 kali U1 ya ditambah dengan 1 kali U2. Ini aksen ya, aksen ditambah dengan 0 kali U3 aksen. Oke. Maka ini hasilnya 011 ya. Atau kalau kita bentuk vektornya dia jadi seperti ini. 011. Ini jadi 0 010 ya. Oke, maka dia 010. Oke, itu udah ketemu yang pertama. Sekarang kita cari yang kedua ya. Nah, berarti untuk T dari U2 ya. T dari U2. Ini kita relatifkan terhadap B aksen. Maka ini sama saja hasilnya X kuadrat ya. Hasilnya X kuadrat. Atau kan sama aja 0 kali U1 ya, U1 aksen ditambah 0 kali ya, 0 kali U2 aksen ya ditambah dengan 1 kali U3 aksen ya kan? Itu untuk yang hasilnya supaya X kuadrat. Oke, maka ini sama saja kalau kita bentuk ke vektornya itu 0, 0, 1. Oke, berarti matriks kita apa? Ya, matriks kita tadi tinggal kita susun gitu ya. Matriks kita tadi berdasarkan definisi tadi ini sama aja TU1 ya. TU1 ya, yang ini relatif terhadap B aksen ya, kita sandingkan ya dengan T U2 ya. U2 ini yang ditransformasi terhadap B aksen ya, ini direlatifkan terhadap B aksen. Nah, inilah matriks kita gitu ya. Maka dapatlah matriks A itu sama dengan apa? 010 ya, 010 dan 001. Oke, seperti itu ya.
Nah, sekarang kita sudah dapat matriks transformasinya yaitu 010 dan 001. Oke, sekarang bagaimana untuk mentransformasikan yang A0 plus A1X ya, A0 plus A1X. Oke, sekarang kita jawab, ini tadi udah kejawab yang A ya. Sekarang kita jawab yang B. Yang B itu ini harus kita ubah ke matriks X relatifnya dulu gitu ya. Kalau X-nya itu kan sama aja A0 ya. Kalau tadi kita misalkan X dan TX ya, nggak apa-apa, ini kita pakai X lagi. Ini jadi X itu sama dengan A0 ya, plus A1X kan. Nah, ini yang mau kita transformasikan kan ini. Nah, ini kalau kita relatifkan, jadi harus direlatifkan dulu terhadap B ya. Kalau kita relatifkan terhadap B, berarti kan A0 ya dikali dengan 1 ditambah A1 dikali dengan X ya kan, atau ini sama aja A0 kali U1 ya kan, ditambah dengan A1 dikali dengan U2. Nah, ini berdasarkan kita relatifkan terhadap U1 U2 kita. Berarti kalau kita ubah ke vektor jadi apa? Nah, jadi vektor A0 dan A1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini tinggal kita kalikan dengan matriks kita, gitu ya. Tadi rumusnya tadi untuk mentransformasikan kan A ya dikalikan dengan X, tapi yang sudah direlatifkan terhadap B. Oke, maka akan sama dengan 001 010 ya matriks kita. Jadi dikalikannya sebelah kiri ya. 010. Oke, kita kalikan dengan 001. Oke, ini kita kalikan dengan A1 A0 A1. Oke, maka hasilnya jadi apa? 0 0 ya kan? Oke, yang ini ukuran 3 kali 2 dikalikan 2 kali 2 2 kali 1 ya, maka nanti hasilnya 3 kali 1 ya. 0 kali A0 ditambah 0 kali A1 ya, maka di sini hasilnya 0. Oke, yang kedua A0 ditambah 0 A1 ya, berarti ini sama dengan A0. Terus ini kita kali jadi A0 ditambah dengan A1 A1. Oke, nah inilah hasil kita. Ini 0, A0 dan TA1. Tapi ini sebenarnya dia relatifnya ya. Ini tuh relatif terhadap B aksen, ya kan? Ini relatifnya terhadap B aksen. Kalau kita mau mengembalikan ke bentuk awal kita, ya harus kita ubah ke bentuk awal. Nah, A0, A1, 0, A0, A1 itu kalau kita relatifkannya terhadap B aksen sama dengan apa sih? Ya, ini kan sama saja 0 kali 1 ya kan ditambah A0 kali X, atau gini kita gunakan ini dulu ya, U1 U2 aksen dulu biar kelihatan. Ini berarti sama aja 0 ya 0 kali 1, 0 kali U1 aksen ditambah A0 ya, A0 kali U2 aksen ya, ditambah dengan A1 U3 aksen ya. Oke, kan hasilnya seperti ini ya. Oke, berarti A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen tadi udah tahu kan? 1X dan X kuadrat. Maka ini hasilnya sama dengan apa? A0X ya. A0X ditambah dengan A1X kuadrat. Oke, maka ini ketemu ya. Jadi kalau T, hasil dari T0 A0 plus A1X, hasilnya jadi ini. A0X ditambah A1X kuadrat ini kalau menggunakan rumus atau matriks gitu ya. Atau matriks. Nah, coba sekarang kita cek, benar nggak kalau kita gunakan
cara biasa ya, cara definisinya. Oke, kalau cara definisinya sebenarnya tinggal kita gunakan rumusnya tadi, sudah diketahui bahwa TPX itu X kali PX. Ini ya, kita gunakan rumusnya ini ya. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, hasilnya pasti akan sama juga gitu ya. Kita tulis di sini ya. Berarti T ya, T dari PX. PX kita tadi apa? A0 plus A1X ya. Nah, ini termasukkan ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya itu kalau pakai X kali PX. Nah, berarti ini dikali dengan X gitu kan. X dikali dengan A0 plus A1X kan gitu. Maka hasilnya sama dengan A0X ya ditambah A1X kuadrat. Sama ya, mau menggunakan rumus maupun menggunakan matrik maupun rumus dasarnya. Oke, kejawab ya, berarti ekuivalen sudah sama nih, kita mau menggunakan matriks atau kita menggunakan definisinya. Oke, sekarang kalau kita cari ya untuk yang T1-2. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari T untuk 1-2. Oke, ini coba kita langsung menggunakan saja ya, karena tadi ternyata sama menggunakan matriks maupun rumusnya sama, ya sudah. Berarti ini semuanya tinggal kita kalikan dengan X gitu saja. A0X ditambah dengan A1X. Maka ini jadi X ditambah atau min 2X kuadrat. Ini hasilnya jadi X ya, min 2X kuadrat. Oke. Itu bisa ya, contoh nomor 1. Jadi kalau pakai matriks ya, kalau pakai matriks yang mau kita transformasikan tadi kita relatifkan dulu terhadap B gitu ya. Kalau sudah direlatifkan B dikali dengan matrik gitu ya. Kalikan dengan matrik, kalau sudah dikalikan dengan matriknya, maka hasilnya tadi kita relatifkan terhadap B aksen. Maka kembali ke hasil semulanya. Seperti itu. Kita lanjutkan contoh nomor 2. Misalkan ya T itu dari R3 ke R2 adalah transformasi matriks dan nah kalau ini rumusnya tidak diketahui gitu ya, tapi cuma diketahui bahwa di basisnya ya 100 itu dibawa ke 11, 010 dibawa ke 32 dan T001 dibawa ke 4-7. Carilah matriks transformasinya. Lalu tentukan TXZ dan T138. Oke. Coba kita kerjakan. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya hasilnya, maka kita tidak perlu mencari tadi yang pertama kan harus mencari dulu TU1 ya, TU2, TU3 sudah diperoleh yaitu 1130 4-7. Selanjutnya tinggal kita susun saja. Oke. Kita susun bahwa matriks transformasi A ya itu tadi sama aja T ya dari U1 ya. U1 yang direlatifkan terhadap apa ini relatifnya terhadap B ya. Sorry, B aksen. Nah, terus kita lanjut untuk T ya. U2 yang direlatifkan terhadap B aksen lagi. Oke. Lalu T U3 ya yang direlatifkan terhadap B aksen. Nah, seperti ini. Maka ini sama dengan ini 1 1 3 2 4-7. Nah, ini tuh sebenarnya sudah relatif terhadap B aksen ya, karena di sini yang digunakan itu karena nggak diketahui basisnya, berarti ini basis standar gitu ya. Basis standar yang dipakai yaitu kalau R2 berarti 01 ya dan 10. Nah, jadi kalau ini langsung dipakai karena tidak diketahui basis di R2 yang mau dipakai apa, maka kita pakai basis yang standarnya. Oke, maka tinggal kita susun ya. Ini kita susun. Hasilnya apa? 11 ya, 11.
lalu 30, ya, 30, lalu 4 min 7. Mudah ketemu ini matriksnya. Oke, ini yang A sudah terjawab. Sekarang tinggal yang B. Yang B itu apa? Yang B itu suruh nyari TXY. Ya udah, tinggal dikalikan saja dengan matriks gitu ya. Oke, kita tuliskan 134 dengan 10 min 7. Sudah, ini tinggal kita kalikan saja dengan yang mau kita transformasikan ya, XY. XYZ. Maka dia jadi apa? X plus 3Y ya, plus 4Z. Oke, kalau ini jadi X plus 0 min 7 ya, min 7Z. Udah, hasilnya seperti ini. Ini sudah di R2. Oke, terus kalau ditanya apa yang pertama, yang kedua T138 ya. Jadi kalau sudah ketemu matriksnya sih langsung aja kita gunakan gitu ya. Karena ini sebenarnya tadi 100, 010, 001 sudah basis standarnya. Oke, sekarang yang kedua ya tinggal kita kali saja 134 10 min 7 ya. Ini kita kalikan dengan yang mau kita transformasikan 138. 138. Maka hasilnya sama dengan apa ini? 1 ya. 1 ditambah 9 ditambah 24 ya. 32. 1 ditambah 9 ditambah 32, lalu 1 tambah 0 tambah 56 ya, min 56. Oke, maka hasilnya sama dengan berarti 42 ya, 42 dan minus 55. Oke, udah hasilnya ini. Nah, ini kalau ini gampang ya, karena basis yang dipakai basis standar, maka langsung aja, ini nggak perlu dirubah-rubah ke bentuk yang lainnya. Kalau tadi kan yang digunakan tadi belum berbentuk vektor ya. Kalau tadi kan belum berbentuk vektor, maka kita harus ubah dulu ke vektor. Kalau ini mah sudah dalam vektor, maka mudah saja. Oke, bisa ya. Nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang menarik juga ini. Basisnya bukan basis standar ya, yaitu 111, 110 dan 100. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita tunjukkan juga ya bahwa V1, V2, V3 di sini merupakan basis. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, kalau ini hasilnya sudah ada juga ya. Hasilnya sudah ada, maka langsung aja kalau ini matriks A-nya sudah ada, yaitu 10 ya, 10, lalu 2 min 1 ya, 2 min 1 dan 43. Jadi kalau ini sudah diketahui hasilnya. Udah, matriks kita itu ini. Nah, sekarang yang selanjutnya XYZ, nah ini A udah terjawab ya. Kan dia sudah ada hasilnya. Nggak perlu ditransformasikan. Nah, sekarang yang B ya. Nah, sekarang yang B ini. Ingat, yang B itu harus kita ubah ke basis standar kita ya. Kalau kita punya X, Y, Z, ya, basis standarnya apa? Kalau kita ini ke dalam nanti B, basis B ya. B itu dalam artian 111, 110, 100 ya. Maka ini kalau kita nyatakan berarti sama aja, nanti kan harus dikombinasikan linear ya. Ini jadi 111 ya kan, ditambah dengan sesuatu. Nah, di sini nanti harus 110 ya. Ini jadi 100 ya, 100. Oke, maka gimana supaya hasilnya X, Y, Z? Ya otomatis ini Z ya. Ya kan? Sebentar. Ini yang terakhir harusnya yang depan sendiri ya. Ya kan? Depan sendiri otomatis Z, ya kan? Karena Z kali 1 0 kan? Nah, berarti Z. Lalu yang kedua, ini sudah ketemu Z.
Selanjutnya yang kedua gimana gitu ya. Kalau ini tadi kan jelas Z, supaya nanti ini Z karena yang belakangnya 0. Maka nanti ya kalau yang baris kedua, ini kita pakai warna yang berbeda. Si Y gitu ya, Y itu harus sama dengan Z, ya kan? Ditambah dengan sesuatu ya yang dikalikan dengan 1. Ya kan? Maka apa di sininya? Supaya di sini hasilnya sama dengan Y, ya kan? Nah, otomatis pengali yang di sini itu harus sama dengan arah harusnya Y berarti Y min Z, ya kan? Y min Z. Kalau Y min Z, ya kan coba kita kali aja ini. Ini jadi Y, ini min Z, maka Y sama dengan Y ketemu. Berarti yang di sini, ya, yang tengah sini, itu saya tulis di bawahnya saja ya, Y min Z. Lalu yang terakhir di sini, yang suku terakhir ini sudah jelas ya. Yang pertama, nanti hasilnya harus X gitu ya. Yang pertama Z ya ditambah dengan yang kedua Y min Z ya, Y min Z yang dikalikan dengan 1 ditambah sesuatu ya yang dikalikan dengan 1. Nanti hasilnya harus sama dengan X. Paham ya? Jadi tinggal kita substitusi saja ke sini ya. Ini X sama dengan Z kali 1 ya ditambah Y min Z dikali 1 ditambah sesuatu yang dikali dengan 1. Ini hasilnya harus sama dengan X. Nah, kalau kita lihat di sini kan sudah dapat apa? Z-nya habis ya kan? Z-nya habis, tinggal sisa Y ya kan? Tinggal sisa Y. Maka supaya ini jadi X, otomatis sini X min Y ya kan? Coba kita cek kan memenuhi. Ini Z min Z habis, ini Y min Y habis, ini X sama dengan X memenuhi. Berarti yang di sini ya, di sini itu sama saja X min Y. Oke, berarti sekarang relatifnya, tadi biasanya kita akan menggunakan X ya, nggak apa-apa ini kita gunakan X lagi, supaya kalian tidak bingung. Berarti X ya, X itu kalau kita relatifkan terhadap B ya, terhadap B itu hasilnya itu tadi ada 3 Z, yang pertama itu Z benar, Z, lalu yang kedua itu Y min Z ya, Y min Z, yang ketiga X min Y. Oke, ini ya, ini untuk yang relatifnya. Sudah, sekarang tinggal kita kalikan saja untuk yang menjawab yang B ya. Yang B berarti tinggal kita kalikan 1, 2, 4, 0 min 1, 3. Oke, kita kalikan dengan Z ya, Y min Z dan X min Y. Oke, sama dengan kita kali ya. Nah, ini dikali berarti Y-nya dikali 1 berarti Z. Ini dikali 2 ya, berarti plus 2Y min 2Z ya kan, ini dikali 2 plus 2Y min 2Z plus ini dikali 4 4X ya, 4X min 4Z 4Y ya, ini jadi 4X min 4Y. Oke, sekarang yang bawah 0 ini dikali min 1 berarti jadi min Y plus Z ya kan, yang kedua dikalikan dengan min 1 min Y plus Z, yang kedua dikali 3 berarti plus 3X min 3Y. Oke, kalau kita bentuk maka dia hasilnya sama dengan X-nya 4X ya. Kita tulis dulu X-nya 4X. Lalu Y-nya 2Y dengan min 4Y, berarti min 2Y. Nah, ini min 2Y. Min 2Y. Lalu si Z. Si Z-nya Z dikurangi 2Z, berarti min Z. Yang terakhir, yang bawah 3X. 3X, lalu Y-nya min 4Y ya. Plus Z. Oke. Diperoleh ya, berarti hasilnya transformasi X, Y, Z itu jadi 4X min 2Y min Z, 3X min 4Y plus Z. Oke ya, ini diperoleh untuk
TXZ. Kita tuliskan di sini supaya jelas. TXZ. Nah, selanjutnya untuk yang ditanyakan selanjutnya T dari 2-35 ya. Ini sebenarnya nggak usah ke nggak usah ke awal lagi kita relatifkan terhadap B terus dikali dengan A, nggak usah, kan kita sudah punya rumusnya sebenarnya TXZ-nya. Berarti tinggal kita masukkan saja ke hasil kita ini. Oke, maka T dari 2-3 ini 2-3 dan 5 ya. Nah, hasilnya ya tinggal substitusi saja ke sini. X-nya dengan 2, Y-nya dengan -3, Z-nya dengan 5. Maka 4 kali, tulis saja ya, 4 kali 2, ya, dikurangi 2 kali -3, oke, dikurangi 5. Lalu yang kedua, 3 kali 2, oke, min 4 kali -3, oke, ditambah dengan Z kita 5. Maka hasilnya apa? 4, 8 ditambah, tulis saja ya, 8 ditambah dengan 6 kurangi 5. Ya kan? 8 ditambah 6 kurangi 5, yang bawah 6 ditambah 12. Ya, tambah 12 ditambah 5. Maka hasilnya 9 ya, 9 ini tadi plus ya, oke benar, berarti berapa ini? 11 dengan 12 ya, 11 dengan 12, 23. Oke, diperoleh ya. Jadi kalau rumusnya sudah didapat ya langsung substitusi saja ke situ. Oke, itu kita sudah selesai bahas tentang matriks transformasi ya. Jadi dulu mungkin di SMA itu tahunya rotasi matriksnya apa, refleksi matriksnya apa. Nah, sekarang kita generalkan ya, yang ditransformasikan itu tidak hanya titik tapi sembarang untuk ruang vektor. Nah, terus sudah kita tunjukkan juga tadi tinggal kita gunakan 3 langkah tadi ya, 3 langkah untuk membentuk matriks transformasi dan mentransformasikan suatu titik pada ruang vektor. Sudah kita tunjukkan ya, tadi ada 3 contoh juga. Oke, cukup pembahasan kita tentang matriks transformasi. Demikian pembahasannya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.